lama, bre. Makanya almarhum Buya Syakur bilang apa? Kalau kamu tahu agamamu tidak mengajarkan kebenaran kepada kamu, jangan takut untuk murtad. Almarhum Buya Syakur loh itu. Agama yang kita pegang ini dipegang salah, dilepas salah. Jadi kalau kamu merasa tidak ada kedamaian dan tidak ada penjelasan yang membuat kamu mengerti dalam agamamu, lalu kau mengerti penjelasan dalam Alkitabnya orang Kristen, lebih baik kau masuk Kristen dan mengikut Kristus. Saya yang bimbing kamu, 1 tahun saya bimbing kamu. Saya ajarin kamu Alkitab 1 tahun. Ya udah, nanti lanjut lagi deh. Intinya Nanti terima DM kasih. saya aja, bre ya. Saya follow kamu ya, bro. Oke, saya juga udah ikut lama dari Bang RK dari itu. Saya juga makasih atas masukannya, ilmunya juga, diskusinya hari ini juga seru sih, seru ya kan. Gak ada debat, gak ada apa, gak ada argumentasi. Soalnya dari tadi saya lihat muter-muter aja pening kali pala ya kan. Shalom saudara-saudara sekalian dimanapun berada, kembali lagi saya hadir menjumpai Bapak Ibu sekalian. Semoga tetap dalam keadaan sehat dan terus diberkati oleh Tuhan. Kesempatan ini kita akan mendengarkan diskusi antara Bang RK dengan seorang Muslim. Dan sungguh luar biasa bahwa setelah mendengarkan penjelasan dari Bang RK tentang iman Kristen, ia mulai goyah dan meragukan imannya, dan pada akhirnya dia bersedia untuk belajar Alkitab. Dan tentunya doa kita bersama bahwa Bapak ini akan dijamah oleh Tuhan Yesus dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Untuk lebih lengkapnya, saudara-saudara, kita dengarkan diskusi mereka berikut ini. Saya baca di kejadian pertama, Bang. Kejadian pertama, saya juga di sini Allah kan menciptakan langit dan bumi seisinya. Nah, yang Allah yang dimaksud itu Allah Subhanahu wa taala atau Allah yang mana gitu. Oke. Saya dengan tegas mengatakan bahwa itu bukan Allah Subhanahu wa taala kalian. Ya, tetapi kalau berbicara yang menciptakan langit dan bumi, ya, kita semua diciptakan oleh Allah yang sama. Tetapi pada akhirnya Allah yang menciptakan kita ini, manusia, ya, menyerong hatinya dengan Allah-Allah lain. Saya harus tegas mengatakan kita semua diciptakan dari Allah yang sama. Tetapi manusia serong hati dan menyembah Allah-Allah lain. Ya, kalau kita berbicara tentang Allah, di situ menggunakan Bereshit bara Elohim. Ya, di dalam bahasa Ibrani dia bilang Alef Lamet Lamet Hei. Ya. Kalau bicara tentang Allah, ini berbicara tentang sang sesembahan. Ya, tetapi Allah memiliki nama atau tidak? Sesungguhnya Allah tidak memiliki nama. Dia bilang aku ya aku. Ehye eser ehye dalam bahasa Ibrani. Tetapi Allah memberikan sebuah nama sebagai bentuk perjanjian dia dengan umat-umatnya. Makanya 4 huruf dalam bahasa Ibrani, Yod He Vav He. Ya. Adonai Yeto Yod He Vav He. Jadi ada Yehova Jireh, Yehova Rafa. Ya. Sebagai bentuk perbedaan atau pembeda antara Allah bangsa Israel yang menyatakan diri dengan Allah-Allah lain. Makanya Allahnya bangsa Israel memiliki nama perjanjiannya itu Yotevave itu. Ya. Berarti Allah adalah Tuhan. Tuhan, jadi gini, di dalam terjemahan Alkitab kita melihat ada perbedaan. Ada Tuhan huruf besar semua, ya. Ada Tuhan T-nya huruf besar, U-nya kecil. Ya, T-nya besar, U kecil itu mengacu pada Adonai. Itu sebuah gelar kepenguasaan. Ya, sementara Tuhan huruf besar di dalam Alkitab itu mengacu pada 4 huruf nama Allah perjanjian itu, Yotevave itu. Ya, makanya saya mengatakan Allahnya kami berbeda dengan Allahnya kalian. Kenapa? Karena di dalam Asmaul Husna tidak pernah nama Allah disebut sebagai Yotevave, betul? Tapi di sini mengatakan berfirmanlah Allah jadilah terang, lalu terang pun jadi. Berarti kan Allah yang menciptakan ini semua. Allah yang menciptakan itu semua, tetapi manusia serong hati menyembah Allah lain selain daripada Allah yang menyatakan diri kepada bangsa Israel. Berarti Yesus itu adalah Tuhan atau Allah adalah Tuhan? Yesus itu adalah Tuhan. Ya, gelar kepenguasaan. Ya, dia sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia dan mendapat gelar sebagai Tuhan. Penguasa.
Karena kenapa dia sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia? Karena dia adalah firman-Nya Sang Allah yang kau bacakan. Coba kau baca Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat kedua. Bumi belum berbentuk dan kosong. Kegelapan meliputi permukaan samudra dan ruh Allah melayang-layang. Ada roh di Allah atas atau tidak di situ? air. Ada, dan ruh Allah melayang-layang. Oke, Berarti- lanjut. Oke, lanjut lagi. Ini saya mau nanya. Sabar, izin, kita boleh? itu belum selesai. Lanjut lagi. Oke. Ada roh Allah. Berfirmanlah Allah. Berfirmanlah Allah. Di situ ada apa? Allah, roh Allah dan apa? Berfirmanlah Allah. Berfirmanlah Di dalam Allah. kitab Bereshit, di dalam kitab Kejadian, Allah sudah menyatakan diri. Allah sudah memberikan informasi tentang dirinya. Allah sudah memberikan, menggambarkan, memberikan komunikasi kepada manusia. Bahwa saya inilah, ya, sejak semula sebelum dunia ada firman Allah, ada roh Allah di situ. Itulah Tritunggal. Tritunggal bukan berarti 3 Allah. Tetapi bagaimana Allah sebelum dunia ada, Allah sudah menyatakan diri seperti apa dia itu. Nah, Yesus Kristus adalah firman Allah yang kau bacakan di dalam Kejadian 1 ayat 2 yang datang menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14. Logosnya Allah. Berfirmanlah Allah, jadilah penerang-penerang di langit untuk Yes. memisahkan siang dari malam. Yes. Firman Allah itu adalah Allah. Firman Allah tentunya sudah pasti Allah. Tidak mungkin. Firman Allah itu kekal atau tidak? Berarti Yesus adalah Allah. Yesus sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Duinatur Kristus. Tapi di kita, Tuhan tidak beranak dan tidak melahirkan. Ya, Tuhan tidak diperanakan dan tidak dilahirkan. Ya, itu laisa kamisli syai'un, ya. Terus ada berbicara tentang yang kalian bilang bahwa Tuhan tidak diperanakan dan tidak dilahirkan. Di dalam Taurat, dalam kitab Zabur, ya, atau di dalam kitab Zabur, Allah memperanakan anaknya, peranakan secara rohani. Di dalam bahasa Yunani namanya prototokos, di mana firman itu keluar dari sang Bapa. Bukan berarti Allah punya istri lalu punya anak. Kenapa firman itu harus datang menjadi manusia? Yang saya tanyakan, Yesus itu punya orang tua atau tidak? Dalam konteks kemanusiaan, dia memiliki ibu bernama Maria. Tetapi dia memiliki ayah secara sah, secara hukum, yaitu Santo Yosef. Tetapi Maria dikandung dari Roh Kudus. Mengapa Maria mengandung dari Roh Kudus? Karena sejak semula manusia jatuh ke dalam dosa, Allah sudah menjanjikan bahwa Mesias atau Juru Selamat itu akan datang dan lahir dari seorang perempuan perawan. Yang dikandung dari Roh Kudus. Berarti umat para kekristenan atau para umat Katolik percaya bahwasanya manusia adalah Tuhan yang diperanakan dan tidak dilahirkan. Dan dilahirkan. Diperanakan secara rohani yang keluar dari sang Bapa. Bukan Allah punya istri lalu punya anak. Karena Maria mengandung dari Roh Kudus. Apakah Maria itu mengandung dari hubungan suami istri antara laki-laki dan perempuan? Berarti dia... Saya tanya dulu, apakah Maria itu melahirkan Yesus Kristus itu karena ada hubungan suami istri laki-laki dengan perempuan? Kalau secara logis, Saya nggak tanya secara logis, saya tanya apakah Maria itu mengandung Yesus Kristus, melahirkan Yesus Kristus karena laki-laki dengan perempuan hubungannya? iya. Siapa? Enggak, kalau dari pendapat saya, iya. Saya tanya gini, Maria mengandung itu apakah berhubungan dengan Santo Yosef secara suami istri atau tidak? Ya, saya tidak tahu. Nah, makanya itu saya menjelaskan kepada kamu. Karena Maria mengandung dari Roh Kudus. Maria tidak berhubungan. Santo Yosef, ayah secara hukum, suami sah secara hukum menurut hukum Yahudi. Bukan berarti Maria itu bersetubuh dengan Santo Yosef, tidak, karena dia mengandung dari Roh Kudus. Itulah yang dimaksudkan prototokos, yang sulung, yang keluar dan datang dari sang Bapa, yang diperanakan oleh sang Bapa. Bukan berarti Allah punya istri lalu memperanakan anak. Bukan begitu. Makanya di dalam Mazmur Daud, kitab Zabur yang ditulis oleh Daud, Allah memperanakan anaknya. Bukan berarti Allah punya istri lalu dia melahirkan anak. Bukan. Itu pandangan jahiliyah. Berarti secara teori bukan seperti itu. Secara teori dalam arti seperti apa?
Ya, maksudnya kalau dari teori, ketika manusia diciptakan itu memiliki hubungan seksual, ya kan? Ya, Memiliki tapi Maria hubungan tidak suami melakukan istri. itu kan karena dia perawan. Seorang Berarti perempuan muda dalam bahasa Ibrani Haisha. Seorang perempuan muda perawan yang melahirkan dikandung dari Roh Kudus. Roh Allah yang kau bacakan dalam Kejadian 1 ayat 2 itu. Kuasa Allah, kuasa Roh Allah, kuasa Roh Kudus. berarti Allah itu punya roh. Ya Allah punya roh. Artinya pemberi hidup, pemberi nafas, sumber segala hidup. Kalau Allah memiliki roh, kenapa dia menciptakan roh-roh yang ada di langit dan di bumi? Itulah yang mengatakan dialah Allah di atas segala Allah. Bahkan malaikat saja tidak bisa melihat dia. Manusia tidak bisa melihat dia. Tetapi karena manusia berdosa harus tidak bisa menolong manusia berdosa. Sehingga firman Allah datang dalam kegelapan untuk menolong manusia yang berdosa yang ada dalam kegelapan. Terus ada di perjanjian lama dan di perjanjian baru. Kenapa itu berbeda? Ya, perjanjian lama berisikan janji-janji Allah yang akan digenapi. Perjanjian baru menggenapi segala nubuatan tentang perjanjian lama. Jadi siapa yang bisa berbeda itu karena tidak pada ada dasarnya perbedaan, manusia. tetapi berbicara tentang nubuatan dan penggenapan. Kamu tidak mengerti nubuatan, karena apa? Kitab pun tidak berbicara tentang nubuat. Ya, nabi itu harus bernubuat dan melakukan mujizat. Sementara apakah nabimu melakukan nubuatan? Kalau nabimu melakukan nubuatan, kapan digenapi? Itulah berbeda Alkitab. Nabi-nabi itu dibekali dengan nubuatan dan mujizat. Sehingga Yesus nubuatan dalam perjanjian lama digenapi dalam perjanjian baru. Kamu tidak mengerti nubuatan, karena apa? Tidak ada nubuatan dalam nabimu. Kamu tahu nubuatan atau tidak? Nggak tahu. Nubuatan itu sesuatu yang belum terjadi tetapi sudah dibicarakan sejak masa lampau. Contohnya Nabi Musa membicarakan tentang Mesias akan datang pada masa yang akan datang. Lalu digenapi di dalam Yesus Kristus, digenapi. Itu nubuatan. Sesuatu yang belum terjadi tetapi sudah tahu. Karena ilham dari Allah kepada para nabi dan para penulis. Nabimu apakah melakukan nubuatan? Membicarakan sesuatu yang belum terjadi dan sudah terjadi? Kalau nabimu bisa melakukan nubuatan, berarti nabimu berasal dari Allah. Kalau kita kan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Iya, nubuatannya apa? Ya, dia menjalankan ibadah sholat lima Sesuatu waktu yang belum terjadi, tetapi Nabi Muhammad sudah membicarakan. Apa nubuatannya? Ya, menjalankan Isra Miraj. Isra Miraj itu bisa dibuktikan atau tidak? Bisa. Ya, coba kamu tunjukkan. Isra Miraj itu dibuktikan seperti apa? Saat dia tidur di rumah siapa? Itu dalam keadaan mimpi atau dalam keadaan nyata? Silakan. Saya punya bukunya juga. Ini Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham ya. Isra Miraj kan ada 2 bagian perjalanan yang dilakukan Silakan. oleh Nabi. Perjalanan itu dalam keadaan mimpi atau dalam keadaan apa? Silakan. Peristiwa ini terjadi pada malam 27 Rajab yang diperingati oleh umat Islam sebagai hari penting dalam agama Islam. Isra Miraj adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Mekah ke Masjidil Aqsa ke Yerusalem. Mirajnya adalah kelanjutan dari Isra, yaitu perjalanan Nabi Muhammad dan Masjidil Aqsa naik ke langit hingga ke Sidratul Muntaha, tempat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi peristiwa itu dalam keadaan mimpi atau tidak itu? Itu tidak dalam keadaan mimpi. Dan siapa bilang tidak dalam keadaan mimpi nih? Kamu lihat baik-baik nih. Saya udah membaca buku ini. Ini sirah tertua dari kalangan Sunni. Sirah Nabawiyah Ibnu Ishaq Ibnu Hisham. Ya. Nih, kamu perhatikan di sini. Ini peristiwa Isra dan Miraj. Ya. Ketika di sini Isra Miraj, kita lihat di sini, ya. Kamu baca itu. Aku tidur lagi. Siapa yang tidur? Lalu lihat di bawah lagi yang saya garis bawah itu. Aku kembali tidur lagi. Lalu ketika dia tidur, dia melihat apa? Seekor apa? Hewan putih. Yang besarnya antara kuda. Nah, Isra Miraj ini dalam keadaan tidur
Tapi Sekarang apakah mujizat itu dilakukan dalam keadaan tidur? Coba kau di pikir. sejarah kejayaan Islam ada gelar namanya Abu Bakar As-Siddiq yang membenarkan perjalanan Nabi Isra Mi'raj. Ya, yang saya tanya, Abu Bakar As-Siddiq sekarang dalam Ibnu Hisham, ini sirah tertua, mengatakan dia dalam keadaan tidur. Ini kamu baca, ini sirah tertua nih. Ibnu Hisham. Saya punya banyak sirah. Nih, kamu lihat. Ini Ibnu Katsir. Saya bisa kalau buka ini lagi, nanti kamu tambah bingung. Ini Ibnu Katsir. Ini Sirah Nabawiyah Al-Mubarakfuri. Ya. Kemudian saya punya buku sirah lagi yang bisa saya tunjukkan. Banyak buku sirah saya yang bisa saya tunjukkan kepada kamu. Nah, ini Sirah Nabawiyah lagi. Ya. Ini Al-Maktum. Saya kalau buka ini semua tulisan sama. Itu dalam keadaan tidur itu. Berarti dalam keadaan mimpi ketika menjalankan Isra Mi'raj. Ya saya nggak tahu itu dalam tidur. Sekarang poin kedua. Bait suci Yerusalem itu kan baru dihancurkan. Ketika dia melakukan Isra dan Mi'raj, dia kemana? Sementara bait suci Yerusalem itu dihancurkan. Belum dibangun saat itu. Berarti kan kalau belum dibangun, sebelumnya itu juga Nabi udah tahu itu akan Lalu dibangun. dia Isra Mi'raj kemana? Dia Isra kemana? Kan kata Yerusalem. Sementara bait suci Yerusalem belum dibangun. Kan dihancurkan. Saya punya buku sejarahnya. Ini buku sejarahnya. Banyak buku sejarah yang saya punya yang bisa saya tunjukkan kepada kamu. Ya. Saya punya buku sejarahnya. Dihancurkan pada tahun berapa. Bagaimana mungkin kamu mempercayai sesuatu yang tidak sesuai fakta? Makanya kekristenan itu, Alkitabnya orang Kristen itu ditulis berdasarkan fakta. Apa yang dilihat, apa yang didengar. Tidak dikarang-karang karena diilham oleh Allah untuk menuliskan sesuatu yang jujur dan apa adanya. Saya belum buka banyak data loh ini teman. Masa saya sebagai Kristen saya lebih banyak baca buku kalian? Kalian tidak sendiri tidak pernah baca, bagaimana? Berarti yang belum saya dapat, berarti Allah itu adalah Tuhan Yesus gitu. Sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Sungguh-sungguh Allah dan manusia. Ya, manusia hanya memiliki satu kodrat, yaitu kodrat sebagai manusia, betul? Kita manusia biasa itu hanya memiliki satu kodrat, betul? Apa? Kodratnya adalah manusia. Insani. Tetapi Yesus Kristus memiliki dua kodrat. Allah karena dia adalah firman yang diperanakan dan keluar dari Sang Bapa, karena firman itu adalah Allah dan firman itu telah menjadi manusia. Dan dia adalah ketika dia menjadi manusia, dia memiliki natur sebagai manusia juga. Ya. Jadi dua natur yang dimiliki oleh Yesus. Bukan hanya satu natur. Kalau satu natur sebagai ilahi, maka itu jatuhnya ajaran Basilides. Kalau Yesus hanya memiliki satu natur ilahi, jatuhnya itu adalah pengajaran sesat. Tetapi Alkitab mencatat dalam 2 Yohanes mengatakan apa? Jikalau kamu tidak percaya Yesus Kristus datang sebagai manusia, maka kamu adalah penyesat. Kalau dia sebelum datang sebagai manusia, berarti kita bicara pra-eksistensi Kristus sebelum inkarnasinya menjadi manusia. Siapa dia? Firman-Nya Allah, agennya Allah yang diutus oleh Sang Bapa. Ini teologi orang Kristen yang dalam. Makanya jadilah Kristen biar kamu pintar. Kristen kan ada berbagai macam. Ya? Kan ada macam-macam, ada Kristen karismatik, Ya. ada Kristen Katolik, ada Kristen Ya. Advent, dan itu berbeda-beda ajarannya. Nah, betul, saya harus akui. Tetapi dalam konteks berbicara tentang Tritunggal, ya Tritunggal Maha Kudus.
Tetapi ajaran saya, kalau sekarang kamu sedang diskusi dengan orang Katolik, tanyakan iman Katolik kepada saya. Ya, Gak usah bahas yang lain, tanyakan saja Katolik kepada saya. Ya, maksudnya di sini kan berdiskusi kan. Saya juga mencari tahu. Ya, silakan tanyakan iman Katolik kepada saya, gak usah bahas yang lain. Ya, kebenaran itu seperti apa kan gitu. Banyak ada beberapa di Islam pun kayak ada beberapa mazhab juga kan gitu. Ada Imam Syafi'i, Imam Hambali dan imam-imam yang lainnya gitu loh. Jadi yang menurut Bang RK, agama yang benar itu seperti apa gitu loh. Ini, yang kayak kita gimana? bicara tentang sebuah agama, Bang. Ya, kita bicara yang tentang menuju sebuah kebenaran agama. Gitu loh. Tujuannya kan cuma satu, mencari kebenaran. Ya. Biar kita tidak didustakan oleh duniawi gitu Ini. loh. Jadi ada hubungan secara vertikal, ada hubungan secara horizontal. Vertikal itu lurus ke atas, itu bicara tentang pistin, itu bicara tentang rasa, itu bicara tentang iman dalam bahasa Yunani. Ya, pistin itu berbicara tentang pistos, rasa yang tidak bergeser atau iman yang tidak bergeser. Iman kita kepada Allah yang esa. Tetapi bicara horizontal, yang menjadi hak kaisar berikan kepada kaisar itu horizontal. Menjadi hak Tuhan berikan pada Tuhan. Ya. Nah, berbicara tentang agama itu bicara tentang dalam bahasa Sanskerta A dan Gama. Artinya tidak kacau. Ya. Kekristenan adalah agama karena menuruti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Yang menjadi kaisar berikan pada kaisar, menjadi hak Tuhan berikan pada Tuhan. Ya, kalau bicara tentang agama yang benar, ya, tidak ada agama yang menyelamatkan. Tetapi yang menyelamatkan adalah Ekaristi. Kamu tahu Ekaristi itu apa? Ya? Yang menyelamatkan siapa? Yang menyelamatkan itu adalah Ekaristi. Ekaristi apa? Tubuh dan darah Kristus. Ada data atau mengatakan seperti itu? Ya juga, ada. Jika kau makan roti ini, kau akan tetap hidup walaupun kau mati. Dan jujur saya udah karena roti ini benar-benar tubuhku, kata Yesus. Artinya tubuh Yesus yang sudah terpaku di atas kayu salib. Ketika Yesus sudah terangkat ke surga, dia bilang apa? Lakukanlah ini untuk mengenang akan daku. Misteri Allah diperagakan kembali di dalam Ekaristi. Kematian penebusan itu diperagakan ulang di dalam Ekaristi. Ekaristi artinya persatuan antara manusia yang berdosa dengan Allah yang maha suci. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, yang dijanjikan itu apa? Ekaristi. Yang dijanjikan itu sakramen. Yang dijanjikan itu apa? Juru selamat akan datang dari seorang perempuan. Dan siapa? Kepalanya akan diinjak. Perempuan itu siapa? Ya Maria. Jadi Maria dan Yesus Kristus adalah dua tokoh, dua figur yang tidak bisa dipisahkan. Maria siapa? Bunda Maria adalah kemanusiaan, ibu kemanusiaan dari Yesus Kristus. Sebagai tabut perjanjian Allah yang baru. Tapi adalah Tuhan juga. Ya, Maria bukan Tuhan. Itu pengajaran namanya pengajaran koliridianisme. Ketika kalian mengatakan Bunda Maria adalah Allah, ya, dalam surah Al-Maidah 116, coba kamu baca. Apa? Kamu baca surah Al-Maidah 116. Surat Al-Maidah 116. Silakan. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, apakah engkau mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Nah. Dia Isa menjawab. Nah, di situ kalian mengatakan, apakah di situ mengatakan Maria sebagai Tuhan? Tuduhan? Nah, tuduhan itu lebih tepatnya kepada ajaran yang namanya ajaran koliridianisme. Ajaran sinkritis Arab. Di mana ajaran koliridianisme mengalahkan Maria sebagai Tritunggal. Dan itu adalah ajaran sesat. Tetapi Tritunggal itu satu. Latria, penyembahan utuh kita kepada Allah Tritunggal itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bukan Bapa, Bunda Maria, dan Yesus. Itu bukan. Jadi tuduhan kalian itu kepada kaum koliridianisme, kaum-kaum Nasoro. Bukan kepada orang Kristen. Lebih tepatnya Al-Quran mengatakan itu kepada kaum Nasrani. Paham?
Makanya kamu belajar sejarah. Semakin kamu belajar sejarah, kamu akan temukan kebenaran itu di dalam Kristen. Ya. Jadi kapan kau masuk Kristen? Saya jadi gurundamu, kamu jadi adinda saya. Soalnya Bang Juma kamu sudah kalah dengan saya. Jadi Juma itu adinda, saya gurunda. Kalau kamu mau saya angkat jadi muridmu, masuk Kristen, saya angkat kau jadi muridku. Di sini kan saya cuma nyari kebenaran, terus diskusi. Saya juga nyari para tokoh-tokoh yang lain juga kayak pendeta dan lain-lain, juga rabi gitu-gitu kan. Saya juga banyak Kebenaran tanya itu juga. di dalam siapa, teman? Hati sebenarnya. Tapi Yesus bilang, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. enggak, maksud saya tuh yang belum saya dapetin, yang belum masuk ke pikiran saya Ya, cuma apa? satu gitu loh. Apa? Tuhan Yesus, ya Yesus disalibkan terus untuk menebus dosa umatnya. Oke. Terus Yesus tidak, maksudnya lahir bukan karena hubungan Ya. suami Kenapa istri. Yesus harus datang? Maksudnya ada bukti dan datanya nggak kalau Yesus Coba kamu kalau baca, kenapa Yesus harus datang dan mati? Kamu buka Kejadian 2 ayat 17. Kejadian Kenapa 2 ayat Yesus harus datang dan mati? Dalam kodrat ilahi, dia mati dalam keadaan sebagai manusia. Coba buka, demikian kenapa Yesus harus mati? Kejadian 2 ayat 17. ayat berapa? Ayat 17. Ayat 17. Ya, Kejadian 2 ayat 17. Biar kamu tahu kenapa Yesus harus mati. Tetapi buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan, karena pada hari engkau memakannya engkau pasti mati. Nah, ada kata mati enggak di situ? Ada Iya, kata mati. tapi Ya. Artinya ada, ketika Adam dan Hawa melanggar hukum dan ketetapan Allah, Adam dan Hawa mengalami keterpisahan dengan Allah, dan keterpisahan itu menyebabkan kematian. Nah, kematian itu ya tidak bisa mengembalikan citra manusia yang diciptakan sempurna oleh Allah. Gambar dan Allah itu rusak. Citra Allah yang Allah ciptakan serupa dan segambar dengan manusia, dengan Allah, itu menjadi rusak karena dosa. Dan ketika dosa itu mengalami keterpisahan, dan keterpisahan itu menyebabkan kematian. Tapi kenapa matinya disalibkan gitu loh? Karena Kenapa manusia Adam saat itu, kalau dia terpisah berarti dia mati. Artinya dia binasa. Ya. Karena Allah mengkehendaki manusia itu selamat, sehingga kematian itu harus diselesaikan. Bagaimana caranya kematian itu diselesaikan agar citra Allah itu kembali? Citra Allah bisa dikembali dengan cara apa? Kematian itu diselesaikan dengan kebangkitan. Karena manusia mati, kalau tidak bangkit, berarti namanya binasa. Tetapi melalui perantaraan putranya terkasih, Yesus Kristus, firman Allah yang menjadi manusia, terang itu datang dalam kegelapan manusia yang berdosa. Sehingga apa? Sehingga kematian yang kau baca dalam Kejadian 2 ayat 17 itu, dikalahkan lewat kebangkitan Yesus Kristus. Mengapa Yesus harus mati? Agar kematian itu dikalahkan lewat kebangkitan. Nah, kamu melakukan kurban atau tidak? Iya. Nah, kurban itu melambangkan syukur agung. Makanya Ekaristi itu berbicara tentang doa dan syukur agung. Ya. Nah, kurban itu coba kamu baca Al-A'raf ayat 26. Al-Arab. Ya, Al-A'raf 26 sampai 27. Biar kamu memahami. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutup auratmu dan untuk perhiasan bagi, tetapi pakailah takwa itu yang lebih baik, demikian sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Pakaian takwa itulah yang dipakai. Sekarang ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, pakaian apa yang dikenakan oleh Adam untuk menutupi dosanya? Pakaian takwa. Pakaian takwa. Apa maksud dari pakaian takwa itu? Untuk menutup auratnya. Ya, pakaian dikenakan. Berarti Adam melakukan kurban enggak?
Kalau dia menggunakan pakaian, berarti Adam melakukan kurban atau tidak? Kalian melakukan kurban atau tidak? Saya sebagai umat muslim, saya melakukan kurban. Nah, apa makna dari kurban itu? Yang jelas pasti saya belum Syukur tahu. kepada Allah kan? Ya. Syukur sebagai bentuk syukur kepada Allah. Nah, sebagai bentuk syukur kepada Allah, mereka melakukan kurban. Sehingga ada mengenakan pakaian. Pakaian takwa itu apa? Nih, kamu pernah lihat ini. Ini namanya dari Ibnu Katsir. Ya, dari Ibnu Katsir. Ya, saya buat kalian mengerti di sini. Ibnu Katsir ini berbicara tentang apa? Nih. Di halaman yang ke-75. Adapun pakaian yang dikenakan oleh Adam dan Hawa untuk pertama kali ketika turun ke dunia berasal dari apa? Bulu domba. Bulu domba. Mengapa harus domba? Mungkin pada zaman itu belum ada pakaian kain atau... Kau baca Yohanes 1 ayat 29. Yohanes 1 ayat 29. ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Ayat ini merupakan pernyataan Yohanes Pembaptis yang memperkenalkan Yesus sebagai Mesias. Yesus sebagai anak domba yang dikenakan oleh Adam dan Hawa pakaian itu. Ketakwaan Adam dan Hawa kepada Yesus Kristus sejak semula ketika mereka jatuh ke dalam dosa. Jadi kita berbicara tentang simbolik dan kita berbicara tentang hakikat. Hakikat dari domba, ketakwaan terhadap domba itu adalah Yesus Kristus itu sebagai anak domba Allah. Yang kita kenal di dalam gereja Katolik saat ini adalah doa syukur agung itu. Lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya. Tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Kenapa anak domba yang menghapus dosa dunia? Kenapa gitu? Ya, karena Adam dan Hawa bertakwa kepada pakaian takwa kan? Dan pakaian takwa itu dari bulu apa? Bulu apa? Domba enggak? Terus dari pakaian bulu domba bisa menghapus dosa? Iya. Pada saat itu. Karena mereka percaya kepada juru selamat yang akan datang. Hakikat dari juru selamat yang akan datang. Hakikat dari domba itu, yaitu Yesus Kristus yang datang. Berarti kalau segala sesuatunya di Kristen itu akan menghapus dosa, berarti di Kristen nggak ada neraka. Allah adalah kasih, tetapi Allah juga adil. Allah itu kasih, dia akan menyediakan tempat tentang surga kepada orang percaya kepada juru selamat, takwa kepada domba itu, bertakwa kepada anak domba itu. Tetapi neraka bagi mereka yang tidak taat dan takwa kepada anak domba itu. Makanya kalian sampai sekarang kalian tidak tahu kan? Tidak mengerti kenapa kalian melakukan berkurban. Kenapa kalian tidak mengerti sampai sekarang? Kenapa kalian berkurban? Bukan kalian ya, mungkin saya aja. Mungkin enggak, saya sudah tanya beberapa ustadz ketika berdiskusi dengan saya. Mereka tidak mengerti tentang kurban itu seperti apa. Karena kita berbicara tentang komparasi nubuatan, tentang domba dan anak domba, tentang domba dan hakikat dari domba. Berarti kan gini. Makanya wujud dari domba itu adalah ekaristi. Kamu tidak memahami kalau kamu bukan Katolik. Hanya orang Katolik yang memahami ekaristi. Karena memahami anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Gini loh Bang RK, ya ketika saya misalkan nih, ketika saya masuk ke Katolik, terus saya banyak berbuat dosa di luar sana, terus saya mati, apakah umat Yesus kan udah mengatakan saya mati, saya disalibkan untuk menebus para umat dosa. Di hari Pentakosta itu Yesus sudah naik ke surga. Di hari Pentakosta Roh Kudus turun atas para rasul, Yesus sudah memberikan otoritas penuh di dalam gereja yang dibangun di atas dasar para rasul, ya. Dan
gereja yang dibangun di atas para rasul dan Yesus Kristus sebagai batu penjuru, gereja mempunyai otoritas untuk melepaskan dan memberi pengampunan kepada umat. Karena, berarti ketika karena saya kuasa melakukan dari Roh itu, Kudus yang dijanjikan juga. itu oleh Yesus. Berarti Makanya ketika ada saya sakramen tobat di dalam gereja Katolik. Iya, berarti ketika saya berbuat dosa, saya akan masuk surga dan itu Iya. udah dijamin gitu. Karena kamu sudah di cover, tetapi kamu jatuh ke dalam dosa bukan berarti kamu hidup dalam dosa. Contohnya, kamu sering lihat bebek berenang di air ke tidak? Nah, Nah. ada yang berenang di air, ada yang di darat. Nah, bebek paling senang di air ke tidak? Di air. Ya, begitu pula dosamu. Kalau kamu sedang suka berenang di air ya sama WE. Ya, loh, berarti ketika Yesus udah menjamin untuk menebus para dosa umatnya. Yesus sudah berarti menjamin. umatnya ini bisa semena-mena dong. Gue berbuat dosa doang. Tidak, orang Gua Katolik kena tidak surga kok. semena-mena seperti itu. Orang Kristen tidak semena-mena itu. Ya. Walaupun gereja memiliki otoritas untuk memberikan pengampunan dan melepaskan pengampunan atas kuasa dari Roh Kudus, ya, bukan berarti orang Katolik semena-mena. Mereka akan memahami dan menghargai Ekaristi, mereka akan memahami dan mengerti tentang sakramen yang mereka terima. Karena Ya. sakramen bagi kami adalah persatuan kami yang berdosa dengan Allah yang Maha Suci. Jadi gini, kayak misalkan orang Islam, belum tentu dia paham tentang agama Islamnya. Orang Kristen belum tentu dia paham dengan agama Kristennya. Oke. Nah, ketika orang Katolik belum tentu dia paham dengan agama Katolik. Oke, saya akan jawab jujur kepada kamu, Dia ya. cuman dia mendengarkan statement Tuhan Yesus disalibkan untuk menebus para umatnya. Berarti dia ketika dia nggak paham. Coba itu kamu semua baca Ekaristi Roma 14 segala ayat macam. 8. Apa? Roma 14 ayat 8. Roma 14 14 ayat 8. Coba baca Roma 14 ayat 8. Bentar, Bang. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Kita ada milik Tuhan. Sekarang kamu dengar baik-baik, ya. Kamu dengar baik-baik, ya. Orang Katolik, ya, karena saya Katolik, saya Katolik, ya. Jadi ada dua tipe antikristus atau dua tipe penyesat. Penyesat pertama adalah tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia. Ya, contohnya ketika kalian tidak mengaku Yesus itu sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia, kalian adalah penyesat. Tipe penyesat kedua itu berasal dari kalangan kekristenan sendiri. Karena ada guru-guru palsu. Matius 7 ayat 22 sampai 23. Tuhan, Tuhan, bukakan kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu. Pada saat itu aku akan berterus terang. Aku tidak mengenal engkau, hanyalah daripadaku, hai semua pembuat kejahatan. Jadi ada dua tipe penyesat. Tipe penyesat itu apa? Yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia. Dan tipe penyesat kedua adalah mereka yang mengikuti ajaran dari guru-guru palsu. Dan itu dari kalangan kekristenan sendiri. Saya tidak bilang semua Kristen masuk surga. Berarti ada nerakanya dong. Ya, ada nerakanya juga. Saya harus bilang gitu karena Alkitab mencatat demikian. Nih, Alkitab mencatat demikian. Karena guru-guru palsu yang berasal dari kekristenan sendiri berusaha untuk menyesatkan umat-umat Allah. Berusaha mengeluarkan domba keluar dari kandangnya. Berarti pada dasarnya manusia diciptakan satu untuk masuk neraka ataupun surga. Itu kan. Allah tidak pernah menciptakan manusia untuk masuk neraka. Bahkan Allah tidak menciptakan manusia untuk berbuat dosa. Kau baca Yakobus pasal 1 ayat 13. Enggak. Coba Gini kau baca loh. supaya kau memahami dengan baik. Buka Yakobus 1 ayat 13. Yakobus ayat 1 Yakobus pasal 1 pasal 1 ayat yang ke-13. Coba. Baca. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata percobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ya, terus kau baca ayat selanjutnya. Ayat 14. Hmm. Tulis. Biar kau paham. Jadi
Mana sini? Setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Oke, yang mencobai manusia itu Allah atau dirinya sendiri? Dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Coba kita melakukan sebuah perbandingan dengan kamu. Kamu bacakan. Coba kamu melihat dalam surat 17 ayat 63 dan 64. Surat apa? Surat 17. Surat 17 apa? Al-Quran. Surat apa? Surat apa? Surat Al-Isra. Ayat 63 dan 64. Coba kita lakukan komparasi ini. Ayat 17. Ya, ayat 63. Apa? Ayat 63, surat Al-Isra ayat 63. Dan 64. Oh. Dia Ayat 64 aja, ayat 64 aja. Biar kau paham. Perdayakan wahai iblis, siapa saja di antara mereka yang kau sanggup dengan ajakanmu, kerahkanlah pasukanmu yang berkuda dan yang berjalan kaki terhadap mereka. Bersekutulah dengan mereka dalam harta dan anak-anak. Lalu berilah janji kepada mereka, setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Siapa yang ngomong itu? Siapa yang ngomong itu? Ya ada di Al-Quran. Iya, siapa yang ngomong? Ayat 64 itu siapa yang ngomong? Iblis. Perdayakan. No. Bukan. Allah yang ngomong itu. Iya. Oke. Allah ngomong kepada siapa itu? Kepada umat. No, kau lihat itu, wahai siapa? Iblis. Nah, Allah mau ngomong kepada iblis untuk melakukan apa? Siapa saja di antara mereka yang kau sanggup dengan ajakan kerah manusia. Allah memerintahkan iblis Allah memerintahkan iblis untuk apa? Tipuan belaka. Nah, sekarang ketika manusia tersesat dan jatuh ke dalam dosa, yang disalahkan iblis atau orang yang memerintahkan? Tapi pada dasarnya, setahu saya. Coba kamu jujur. Ketika manusia melakukan dosa, kamu menyalahkan iblis atau orang yang memerintahkan iblis? Kalau kamu berbuat dosa sekarang, ya, kamu jatuh ke dalam dosa sekarang, ya, yang kamu salahkan dan kamu masuk neraka karena dosamu, yang kau salahkan iblis atau siapa yang memerintahkan iblis? Kau jujur. Berat. Makanya kalau di Kristen, yang jatuh ke dalam dosa itu atas perintah Allah atau dirinya sendiri. Yakobus 1 ayat 14 tadi. Dirinya sendiri. Bukan Allah yang memerintahkan, kan? Itulah letak perbedaan kita, teman. Makanya saya bilang jangan lama-lama di situ. Ini baru satu hal saya buka. Masih banyak hal saya buka. Makanya kau butuh anak domba Allah. Kau bertakwa kepada domba. Agar kamu dikafir. Agar kamu diselamatkan di hadapan Allah. Kamu butuh kurban di dalam ekaristi untuk menyelamatkan kamu. Tubuh dan darah Kristus. Karena kamu sudah berbuat dosa. Kamu butuh kafiran. Kafiran kamu itu adalah anak domba. Pakaian takwah yaitu ekaristi. Yaitu Yesus Kristus. Pengorbanan dia. Itu yang kau butuhkan. Ini baru sedikit saya bahas, teman. Enggak, berarti gini. Setiap agama. Dari Katolik, Hindu, Buddha, apa segala macam. Kenapa Tuhan kan bisa menciptakan segala sesuatunya. Kenapa harus bikin banyak agama? Kenapa harus ada Islam, Katolik, Hindu, dan Buddha, dan Kristen gitu loh? Karena Tuhan tidak menciptakan agama. Kenapa? Karena Tuhan tidak menciptakan agama. Yang menciptakan agama ini adalah manusia. Seperti saya bilang tadi, hubungan horizontal.
Ya. Tetapi pada dasarnya ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah memberikan solusi, yaitu penebus, yaitu Yesus Kristus, yaitu Mesias. Ya, betapa blundernya Allah ketika Allah menciptakan banyaknya agama, ya, dengan informasi yang berbeda-beda, ya, hanya untuk membingungkan manusia. Allah tidak bingung, karena solusi sejak semula itu adalah sakramen. Solusi sejak semula adalah penebus. Solusi sejak semula itu adalah Yesus Kristus, Mesias. Bukan agama sebagai solusi. Agama adalah bentuk kepatuhan kita kepada horizontal. Tetapi hubungan vertikal kita dengan Allah. Berarti Tuhannya Katolik sama Kristen sama. Yesus. Ya kalau berbicara tentang Allah, gini. Bicara tentang Allah Tritunggal, Pak. Ya, kita menyembah latria. Jadi ada bentuk latria, ada bentuk dulia. Latria ini penyembahan hanya kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Ya, dan Allah Tritunggal Maha Kudus, anak domba itu ada di Ekaristi yang diperagakan setiap hari Minggu. Ya, tetapi kalau berbicara tentang dulia, ini bentuk penghormatan kita. Atau kita kenal dengan hyperdulia, hanya kepada Maria. Dulia kepada orang-orang kudus, santo dan santa. Hyperdulia kepada Maria karena dia adalah tabut Allah yang baru. Itu panjang kalau bahas itu. Kita menyembah kepada Allah Tritunggal Maha Kudus di dalam Ekaristi. Udah, selesai. Kalau kau mau tanya Katolik, tanyakan ke saya aja. Ekaristik apa? Ekaristi itu adalah berbicara tentang doa syukur agung. Di mana Tuhan hadir di dalam gereja, di dalam liturgi itu. Di mana kami memperagakan kembali kematiannya Kristus 2000 tahun yang lalu dalam bentuk roti dan anggur. Sungguh-sungguh tubuh dan darah Kristus. Sungguh-sungguh tubuh Kristus dan sungguh-sungguh darah Kristus. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenang akan daku. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus yang menyembuhkan kita. Karena obat dari dosa adalah tubuh dan darah Kristus. Obat dari dosa adalah sakramen Ekaristi. Obat dari dosa adalah Mesias dalam Kejadian 3 ayat 15. Coba kau baca Kejadian 3 ayat 15. Ayat 15. Kejadian 3 itu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Keturunan perempuan gak itu? Gimana bang? Bicara tentang keturunan perempuan dan keturunan perempuan yang meremukkan kepala ular, Kak. Kejadian 3:15 itu ada perempuan nggak? Coba kau baca ulang. Ada. Nah, perempuan itu siapa? Coba. Dan perempuan ini antara keturunanmu dan keturunannya. Oke. Perempuan itu tidak bisa dipisahkan dengan juru selamat. Juru selamat itu. Coba kau baca Yesaya pasal 7 ayat 14. Siapa perempuan itu? Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan mudah mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakannya dia Immanuel. Immanuel artinya Allah beserta kita. Nah, Immanuel itu akan menjadi raja. Coba kau buka Kejadian 49 ayat 10. Kejadian 49 ayat 10. Kejadian 49 ayat 10. Makanya kalau kau masuk Kristen, saya jadikan kau murid saya.
ayat 10. Yehuda akan memegang tongkat kerajaan keturunan, akan memerintahkan selama-lamanya, bangsa-bangsa akan membawa upeti dan sujud dengan takluk di hadapannya. Immanuel akan disujud dan takluk dari perempuan muda itu. Dan perempuan muda Haisa itu namanya Maria, Bunda Maria yang kita kenal. Jadi Yesus Kristus, Immanuel dan Bunda Maria itu tidak bisa terpisahkan. Karena apa? Tabut perjanjian Allah tidak bisa dipisahkan dengan tabutnya. Tabut perjanjian Allah itu berisikan apa? 2 loh batu dari Nabi Musa, tongkat Harun, dan roti mana. Begitu pula Maria tidak bisa dipisahkan dari firman itu. Karena firman itu datang menjadi manusia dan diam di antara kita. Coba kau buka Yohanes 1 ayat 1. Saya nggak mau bahas iman dia. Kalau dia mau tanya Alkitab, saya akan jawab dengan baik. Saya tidak mau bahas agama dia. Ya, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Oke, firman itu adalah Allah. Coba kau baca Yohanes 1 ayat 14 turun ke bawah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara Dan kita. diam di antara kita, dan Maria sebagai sarananya Allah. Per Mariam et Jism, hanya melalui Maria saja firman Allah itu datang. Sama seperti tabut perjanjian Allah di dalam Taurat Musa. Ini kau belajar kekristenan, maka saya bilang lebih baik kau masuk Kristen sekarang. Jangan lama-lama. Enggak berarti yang menciptakan Alkitab itu siapa? Alkitab itu namanya grafe, tulisan. Tetapi yang menulis itu berdasarkan, berlandaskan ilham dari Allah. Ya, ilham dari Roh Kudus kepada para penulis. Ya. Ya. Dalam bahasa Latin namanya inspiratio. Inspiratio itu adanya hembusan. Hembusan ilahi dari Allah kepada para penulis. Jadi para penulis menuliskan berdasarkan hembusan ilahi kepada buah pikiran ini, lalu buah pikiran para penulis itu dicatat dalam Alkitab. Tetapi firman itu hidup, sabda itu hidup. Sabda yang hidup itu adalah Yesus Kristus. Sementara Alkitab yang kita pegang itu benda mati. Jadi kalau orang Katolik mengkanonkan Alkitab, kita jangan mendewakan Alkitab. Tapi dewakan sabda yang hidup itu. Mentuhankan sabda yang hidup itu. Para penulis ini ada berapa orang? Itu para manusia yang penulis nulis. ini, inspirasi ini dari para nabi dan para rasul-rasul. Rasul Yesus Kristus. Makanya ada buku yang saya baca, Berarti namanya yang buku menciptakan Allah adalah Menggugat. Nih, bukan menciptakan manusia. Buah pikiran Allah yang ditaruh di dalam pitulis para penulis. Buah pikiran Allah. Buah pikiran Allah sendiri yang ditaruh ilham dari Allah, hembusan ilahi dari Allah di dalam akal budi para penulis, lalu para penulis itu mencatat Alkitab itu. Nabi Musa pun mencatat. Apa yang disampaikan Allah? Kalau Nabi Musa mencatat, Nabi Musa dengan Adam itu satu zaman atau tidak? Kurang tahu saya. Beda zaman kan? Beda zaman kan? Bagaimana mungkin Nabi Musa tahu tentang penciptaan yang kau baca dalam kitab Kejadian itu? Bagaimana Nabi Musa tahu bahwa penciptaan itu 6 hari lamanya? Sementara Nabi Musa tidak hidup pada zaman itu. Itulah inspiratio, hembusan ilahi dari Allah kepada para penulis. Paham? Berarti buah pikiran Allah Yes. turun kepada para rasul. Dan Yes. para rasul itu yang menciptakan Alkitab. Bukan menciptakan, menulis. Menulis. Yes. Berarti Makanya Alkitab itu dituliskan selalu tidak bertentangan dengan fakta sejarah. Ya, coba kau lihat Alkitab, tulisan dalam Alkitab mana yang tidak bertentangan dengan fakta sejarah? Tidak ada. Karena Alkitab ditulis berdasarkan fakta yang terjadi, apa yang dilihat, apa yang didengar, dan dituntun oleh Roh Allah itu, Roh Kudus yang kau bacakan dalam Kejadian pasal 1 ayat 2 itu.
Jangan lama-lama, bre. Makanya almarhum Buya Syakur bilang apa? Kalau kamu tahu agamamu tidak mengajarkan kebenaran kepada kamu, jangan takut untuk murtad. Almarhum Buya Syakur loh itu. Agama yang kita pegang ini dipegang salah, dilepas salah. Jadi kalau kamu merasa tidak ada kedamaian dan tidak ada penjelasan yang membuat kamu mengerti dalam agamamu, lalu kau mengerti penjelasan dalam Alkitabnya orang Kristen, lebih baik kau masuk Kristen dan mengikut Kristus. Saya yang bimbing kamu, 1 tahun saya bimbing kamu. Saya ajarin kamu Alkitab 1 tahun. Ya udah, nanti lanjut lagi deh. Intinya terima Nanti DM kasih. saya aja, bre ya. Saya follow kamu ya, bro. Oke, saya juga udah ikut lama dari Bang RK dari itu. Saya juga makasih atas masukannya, ilmunya juga, diskusinya hari ini juga seru sih, seru ya kan. Gak ada debat, gak ada apa, gak ada argumentasi. Karena dari tadi saya lihat muter-muter aja pening kali pala ya kan. Ya kalau kamu sabar ya, sabar. Kalau suatu saat kamu ingin masuk Kristen, ya kamu tinggal ngomong. Oke, saya akan dengan senang hati mengajarkan kamu, Bre. Ya, kabarin saja ke saya kalau kamu memang mau masuk Kristen. Siap ya. Intinya saya juga banyak hal yang harus saya cari tahu juga gitu kan, karena kita adanya agama kan karena turun-menurun gitu loh, bukan karena kehendak kita gitu loh. Sepakat. Gimana Bang? Suaranya nggak ada. Halo, gimana? Oke, udah ada suara saya? Ada. Oke, jadi memang agama itu turun temurun. Jadi kamu harus tetap mencari kebenaran, ya. Alkitab mencatat, carilah kebenaran dan janganlah menjualnya. Begitu pula hikmat, pengertian dan didikan. Alkitab juga mencatat, belilah kebenaran, ya. Belilah kebenaran maka kamu akan hidup. Carilah kebenaran maka kamu akan hidup. Itu kata Alkitab. Iya. Makanya juga saya di sini juga belum paham banget tentang agama Islam juga seperti apa. Saya juga harus belajar juga tentang agama Islam. Saya juga harus banyak belajar juga tentang agama Kristen seperti apa gitu kan. Karena tujuan saya hidup ini juga saya belum tahu gitu. Untuk apa? Kamu tinggal di mana? Saya di Jakarta. DM nomornya ya. Saya orang Batak. Kamu Batak apa? Marga apa? Karo. Oh, Batak Karo. Kamu DM nomor saya, ya. Nomor kamu. Nanti, tapi kamu jangan geruduk saya. Kita ketemu di Jakarta, ya. Sambil saya traktir kamu makan, ya. Santai. Saya juga usaha laundry kok di sini, Bang. Oke, aman. Anggap saja saya traktir. Nanti kita ketemu, ya. Kamu DM nomor HP kamu ya, lah ya. Siap. Oke, nanti bulan depan saya ke Jakarta, kita dua bertemu ya. Kita DM-an di WA aja ya. Oke, siap. Oke. Makasih banyak atas ilmunya, atas pembelajarannya, atas diskusinya lah. Intinya saling ini aja sih. Oke, siap. Thank you, kamu juga sopan, saya segan dengan kamu. Ya udah. Ya, permisi semuanya. Makasih banyak ya. Makasih banyak. Ya. Luar biasa teman-teman sekalian. Kita percaya bahwa Tuhan akan bekerja, Roh Kudus akan bekerja menjamah Muslim ini sehingga boleh mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan semoga juga Bang RK ini terus dipakai oleh Tuhan, memberitakan kebenaran, memberitakan Injil, sehingga semakin banyak orang yang diselamatkan, semakin banyak orang yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share, supaya saudara terus mendapat notifikasi video-video terbaru dari saya, dan terlebih channel ini akan terus berkembang dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.